Para alumni HMI, para senior, mohon izin, ini adalah Mas Hanan yang dahulu gondrong, yang sepertinya profilnya bukan kader HMI. Betul. Tapi sekarang kemarin menjadi presidium Kahmi Kabupaten Malang dan mendidik para kader HMI, dan HMI di Kabupaten Malang hidup. Selanjutnya sesudah di komisariat, oh ya ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hijau Hitam 21. Hari ini kita sesudah melantik Presidium Majelis Daerah Kahmi Malang, jalan-jalan ke senior kita, Cak Hanan. Cak Hanan atau Mas Hanan? Ya sama aja. Cak Hanan. Kalau di Surabaya dipanggilnya Cak Hanan, Mas Hanan, terserah. Alhamdulillah. Jadi enak ketika ketemu senior sesudah pelantikan, itu seperti kita diberi cas untuk meraih masa depan. Namun kita lihat, Cak Hanan itu yang saya dengar adalah kader HMI yang bukan main-main. Maksudnya tidak pernah di struktur serius, tapi selanjutnya lebih serius memperhatikan adik-adiknya dibanding dengan yang di struktur itu. Bagaimana waktu di HMI dulu, Cak Hanan? Ya saya ber-HMI itu kan karena dipaksa aja sama Mas Fauzi. Di HMI serasa dipaksa? Memang dipaksa karena waktu saya mahasiswa sudah bekerja, dan ya sudah bekerja artinya nggak butuh ber-HMI lagi sebetulnya pada waktu itu. Karena keluarga besar saya semuanya HMI, jadi dipaksa, udahlah kamu harus HMI. Pokoknya HMI. Diikutkan LK lah di Untak kalau nggak salah pada waktu itu saya. Untak Surabaya. Surabaya. Oke, di komisariat Ibnu Sina. Ibnu Sina. Oke, kalian yang produk Ibnu Sina, ini Mas Hanan. Yang dulu di komisariat. Gondrong dulu. Gondrong. Oh, gondrong. Saya gondrong. Dan waktu itu tidak ada masalah sebagai kader HMI yang gondrong. Jadi persoalkan saya menjadi HMI yang nggak jelas. HMI yang ya setengah-setengah diakui sebagai HMI karena saya wartawan yang rambutnya gondrong nggak jelas itu dipikir ini bisa sholat apa enggak gitu. Para alumni HMI, para senior, mohon izin, ini adalah Mas Hanan yang dahulu gondrong, yang sepertinya profilnya bukan kader HMI. Betul. Tapi sekarang kemarin menjadi presidium Kahmi Kabupaten Malang dan mendidik para kader HMI, dan HMI di Kabupaten Malang hidup. Selanjutnya sesudah di komisariat, oh ya ikut LK tahun berapa? Basic training ya waktu itu? Training tahun 80 berapa? 80-an lah. 80. Sebelum asas tunggal atau sudah asas tunggal? Sebelum asas tunggal. Karena Mas Fauzi dibenci oleh HMI seluruh Indonesia setelah Lampung apa mana itu ya? Kongres Lampung ya. Kongres waktu terpilihnya Bang Hari Azhar Aziz atau terpilihnya Bang apa itu? Azhar kayaknya. Oke. Jawa Timur menerima asas tunggal waktu itu, Pusat Jawa Timur. Oke. Lupa saya itu. Akhirnya Mas Hanan juga ikut kena imbas. Ketumbar punya kakak saya, jadi saya kena imbas. Waduh, ini HMI yang nggak jelas ini. Hanya penerima asas tunggal, semua keluarganya pastinya nggak jelas gitu. Padahal saya tahu kenapa. Oke, Kongres Padang, Kongres Padang asas tunggal itu langsung diberitahu Kongres Padang. Lah, Pak Hanan, pada waktu di komisariat yang teringat dan paling senang dikerjakan pada waktu itu apa? Karena kan dirimu bukan ketua komisariat. Saya itu nggak jadi apa-apa ya. Enggak sih. Cuma ikut LK aja, LK. Setelah itu asik lagi dengan dunia saya sebagai wartawan ya. Oke. Pada saat Mas Fauzi itu sebagai ketum Banko, saya ya ikut cari-cari sumbangan lah kemana-mana itu, cari-cari sumbangan untuk kawan-kawan di Banko yang di Jalan Sumatera ya waktu itu. Yang saya datangi selalu, saya sangat berterima kasih kepada Prof. Dardiri, kepada Bang Jaidun, kepada yang lain-lain juga. Beliau itu yang sering memberikan
support materi ya, meskipun ya kadang-kadang dimarah-marahin dulu lah. Iya. Tapi itu yang menjadi pemicu dan pemacu saya untuk terus melakukan sesuatu. Mas Hanan, adik-adik ini loh, kalau tidak distruktur, tidak jadi ketua komisariat, ketua cabang, ketua korkom, biasanya nggak terlalu serius seperti Mas Hanan. Kok beda ya? Ini apa ya penyebabnya ini? Kalau menurut saya gini ya, kalau kita berpikir umpamanya kayak saya ya, saya menjadi ketua DPD Nasdem umpamanya, sekarang ketua DPD Nasdem Kota Malang. Oke. Sebelum saya jadi ketua DPD Nasdem, saya menjadi HMI dulu untuk bisa menjadi ini. Artinya pelajaran-pelajaran yang ada di HMI itu membawa saya ke sini gitu. Bahwa menjadi ketua DPD Nasdem itu tidak harus jadi ketua cabang Malang dulu. Cukup menjadi anggota yang benar-benar ber-HMI, sapi dan benar-benar ini, yang benar-benar menjalankan apa yang telah kita dapatkan di HMI, persaudaraan dan semacamnya itu yang terpenting sebetulnya. Nilai-nilai itu yang terpenting di HMI, bukan strukturnya itu. Karena mungkin HMI itu bukan tujuan akhir, tapi sebagai antara saja titik masuk kita untuk melangkah ke masa depan. Titik-titik itu. Betul. Jadi kalau di Ibnu Sina waktu itu, apakah tidak merasa ini komisaris Ibnu Sina itu di Surabaya, guys? Di Surabaya yang saya dengar tidak pernah mendapat suara untuk convercap ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Gimana ceritanya kamu itu? Saya sendiri juga tidak tahu karena saya tidak pernah berstruktur. Tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Tidak pernah saya. Dan kawan-kawan yang lain kayaknya tidak pernah mempermasalahkan itu. Oke. Tidak pernah ada yang mempermasalahkan kalaupun tidak punya hak untuk mencoblos pada saat pemilihan konvercap dan semacamnya. Tapi sampai hari ini saya nggak dengar mempermasalahkan kenapa dulu itu nggak ada pejata. Tapi yang kawan-kawan saya yang ada sekarang yang saya lihat itu mereka enjoy aja dengan tidak dapat jatah itu, dan mereka berkarya saya lihat itu dengan ke-HMI-an masa lalunya dan melawat adik-adiknya di masa sekarang. Oke, sesudah komisariat kemudian sampai Batko meskipun tidak distruktur. Lah, tempat tidur. Wah, asik ini. Kader yang pokoknya difasilitasi tempat tidur, maka kemudian melebihi para aktivisnya. Jadi kalau kalian yang punya komisariat, sekretariat komisariat atau sekretariat korkom ataupun cabang Batko, cukup memfasilitasi mahasiswa untuk numpang tidur, bisa-bisa HMI-nya melebihi daripada yang aktif ya. Ya enggak juga, cuman panggilan nurani aja bahwasanya saya berpikir bahwa sebelum saya seperti ini, yang memacu saya dan yang menjadi pemicu saya untuk berkarya dan bekerja keras, itu saya melihat abang-abang saya, Pak. Oke, abang-abang apa namanya, ideologis atau abang-abang ideologis? Oke. Saya melihat, ini ternyata bisa ini karena HMI, ini bisa jadi ini karena HMI. Ya, itu yang menjadi pemicu saya. Oke. Mas Hanan, sesudah selesai HMI, dunia himpunan mahasiswa Islam, selanjutnya di dunia kerja, apakah tidak membebani saya alumni HMI, maka saya menutupi tentang identitas saya karena mungkin akan bermasalah di dunia media saya misalkan? Apakah itu begitu? Saya lihat, saya waktu menjadi wartawan Merdeka di Jakarta itu, saya kebetulan ngepost di rumahnya Bu Mega, Oke. Itu saya panggilnya Bang Taufik. Oke. Bang Taufik. Allahumma gfir lahu. Allahumma Kita sangat baik menurut saya. Oke. Beliau tidak pernah mempersoalkan saya HMI. Bahkan beliau menerima saya dengan sangat baik sekali karena yang beliau lihat Bu Mega maupun Bang Taufik, tapi kan karyanya yang mereka lihat. Karyanya. Jadi bukan background siapa, iya. Tapi bagaimana karyanya. Oke, jadi Mas Hanan tidak pernah nutupi ya bahwa saya alumni HMI, begitu nggak pernah?
Sampai hari ini, sewaktu saya datang ke Malang juga, saya nggak pernah menutupi waktu saya berkawan dengan Pak Penny yang dalam hal ini wali kota Malang yang dari GMRI. Pak Penny tahu persis siapa saya. Oke. Pak Penny kader GMRI. Oke. Berkawan dengan sangat baik dengan saya. Jadi berbeda itu tidak menjadikan problem dalam dunia kerja. Nah, kalau menurut saya enggak. Yang penting kapasitas kita tunjukkan bahwasanya mampu saya melakukan sesuatu di dunia saya yang yang bisa bermanfaat untuk panjenengan. Kader hijau hitam, dengarkan ya, itu adalah pengalaman real, true story dari Mas Hanan. Menampilkan identitas itu bukan sebuah masalah. Mas Hanan, selanjutnya perkembangannya di Malang, ketemu GMNI, dan selanjutnya menjadi Presidium Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Malang yang pertama ya. Karena Kahmi Malang pertama kan? Pertama. Apakah tidak merasa wah ini nanti akan mengeluarkan banyak biaya karena baru? Maksudnya Majelis Daerah yang baru pertama kali. Saya nggak pernah berpikir itu ya, saya nggak pernah berpikir bahwasanya saya harus mengeluarkan biaya. Oke. Tapi saya dulu ber-HMI juga dibiayai oleh abang saya, sehingga saya punya kewajiban moral untuk membantu adik-adik saya yang lain. Gitu. Oh, subhanallah. Sehingga rumah saya ya sampai hari ini ya mungkin adik-adik kita yang kuliah di Malang yang dekat rumah saya, ya tidurnya di rumah saya. Jadi meskipun istri saya bukan aktivis, tapi mau mengerti bahwasanya ya kehidupan suami saya seperti ini. Oke. Sekarang sudah menyelesaikan sebagai presidium. Wah, karena tadi itu kita datang dalam rangka pelantikan Kahmi Majelis Daerah Kahmi Malang Kabupaten Malang 2022-2007. Mungkin apa program yang perlu dilanjutkan untuk 5 tahun ke depan ini? Jadi yang pertama, saya pertama kali mendirikan Kahmi Kabupaten Malang itu di Kabupaten Malang ada 2 kampus, yang satu Unira, Universitas Raden Ahmad, yang satunya Al-Qolam. Mahasiswa yang HMI pada waktu itu hanya 2 orang. 2 orang? Kalian masih ada lebih sedikit, ini hanya 2 orang kader HMI bisa mendirikan HMI. Oke, terus? Alhamdulillah tiap tahun naik. Sekarang kader HMI di Kabupaten Malang sudah 300. Alhamdulillah, 2 Ashabikuna Awalun menjadi 300. HMI yang ada di Unira dan harapan saya ke depan, adik-adik saya yang presidium pada periode 2022 sampai 2027, ya kalau dari 2 bisa 300, masa 300 tidak bisa menjadi 1000? Subhanallah. Itu tantangan untuk Majelis Daerah Kahmi Malang. Teman-teman HMI di Malang, kalau 2 bisa menjadi 300, masa 300 nggak bisa menjadi 1000 sih? Itu remeh-temeh. Mas Hanan, kalau melihat style kader HMI di zaman Mas Hanan dengan yang sekarang, apa sih yang perlu dirubah para kader itu supaya taruhlah mungkin lebih baik, tapi tidak harus kemudian diomelin oleh para senior? Saya pikir sangat berbeda ya. Berbeda ya. Era saya dulu diomelin senior itu kita samatan otoatan bahasa ini. Oh, sesuatu ya? Ya, jadi itu kita berharap untuk diomelin. Tapi kalau sekarang sangat berbeda, kita memperlakukan adik-adik kita kalau ngomel mereka nggak datang lagi. Jadi langsung tidak akan pernah menampakkan batang hidungnya. Tidak akan pernah menampakkan batang hidungnya. Ini. Jadi perlakuan kita yang harus berbeda kepada adik-adik yang sekarang tengah ber-HMI. Kami perlu tahu diri terhadap adik-adik itu ya. Perlu sadar diri. Jadi tidak menganggap adik-adiknya itu sama dengan dia waktu jadi adiknya. Adiknya senior pada waktu itu. Kalau kita memperlakukan adik-adik kita sama dengan kita diperlakukan oleh senior kita sekarang, maka ya nggak ada nanti. Tidak ada yang melanjutkan karena memang berbeda kulturnya. Budayanya. Perbincangan kita sudah cukup panjang lebar. Saya ingin closing statement untuk para kader HMI yang sementara ini tidak distruktur. Bagaimana, Mas Hanan? HMI tidak harus berstruktur. Yang penting menjalankan apa yang
menjadi nilai-nilai HMI itu sendiri, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai kemanusiaan itu yang harus kita selalu ugemi dan kita harus jalankan di masyarakat, sehingga HMI itu tidak hanya menjadi kader HMI, maksud saya tidak hanya menjadi tokoh kampus, tapi berusaha menjadi tokoh kampung. Jadi harus menjadi tokoh di kampungnya, jangan bangga menjadi tokoh kampus saja, tapi di kampungnya mereka harus menjadi tokoh. Itu yang lebih penting daripada kita menjadi tokoh kampus. Kenapa? Karena kalau di kampus itu mahasiswa pasti manut. Karena kalau nggak manut kan karena sefrekuensi. Tapi kalau di kampung dengan beragam apa namanya itu, kalau kader HMI mampu menciptakan suasana mereka menjadi tokoh kampung, insya Allah kader HMI ke depan akan menjadi sesuatu yang menarik untuk apa namanya, untuk kader-kader, untuk orang-orang lain, calon-calon kader lain, dan insya Allah HMI akan menjadi sentral gerakan mahasiswa yang memang saya nggak katakan perubahan ya, karena itu jangan Nasdem ya. Apa namanya saya nggak tahu lah, pokoknya itulah. Jadi kayak gitulah HMI menjadi insan cita yang tercerahkan. Betul. Perubahan lagi bahaya kalau ngomong perubahan. Begitu para pemirsa Insan Cita yang menyenangkan, itulah profil senior kita, Mas Hanan, Cak Hanan, yang dari awal tidak pernah berpikir di struktur, namun bagaimana selalu berharap diomelin para senior sehingga menjadi motivasi untuk meraih masa depan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Sip.